Nah ini secara umum kalau kita mau melihat demokrasi di Indonesia dan setback ini ya diakui, direkognisi oleh banyak pengamat dan banyak lembaga-lembaga internasional. The Economist Intelligence Unit, bagian dari majalah The Economist, majalah yang sangat saya suka itu sejak dulu, itu mengatakan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang cacat gitu, flawed democracy. Nah Freedom House juga membuat kesimpulan yang sama. Dan kalau kita melihat berita-berita di New York Times, di The Economist, ya, di Guardian, demokrasi Indonesia itu sudah menjadi tontonan yang buat mereka ya tidak ada yang menarik sama sekali, gitu, tidak ada yang lucu sama sekali. Ini aneh gitu. We are coming from the bad democracy to worse democracy. Oke, silakan Bang. Ya, tapi saya ingin pendek aja. Oke. Sebab kalau concern saya itu satu, hak asasi manusia. Oke. Kedua, demokrasi. Oke. Ketiga, supremasi hukum. Oke. Nah, di sini persoalan politik, persoalan bisnis, persoalan pendidikan semua ada di situ. Nah, dalam demokrasi kita sekarang ini, kita memang dihadapkan pada banyak sekali kemunduran yang luar biasa gitu. Saya tidak pernah bisa membayangkan kemunduran demokrasi kita seperti sekarang ini, sebab kalau kita bandingkan dengan zaman Orde Baru sekalipun, ya tidak separah ini gitu. Nah, saya misalnya kita sama-sama sidang di MK ini. Iya. Ya, kita semua berdiskusi, berdebat mengenai putusan MK nomor 90. Iya. Loh, saya nggak ngebayangin tuh zaman dulu ada putusan semacam itu, walaupun pada zaman Soeharto tidak ada MK. Saya mau pakai kacamata itu. Saya juga tidak ngebayangin ada putusan Mahkamah Agung yang baru-baru ini dikeluarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ya independency of judiciary itu sudah tidak ada lagi. Independency of judiciary itu mungkin ada ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang sederhana, dihadapkan pada kasus-kasus orang kecil. Tapi ketika berhadapan dengan kasus-kasus atau persoalan-persoalan hukum orang besar yang punya kuasa, yang punya uang, independency of judiciary itu praktis tidak berfungsi. Nah, ini yang sangat-sangat kasat mata bisa dilihat, dan menurut saya pengaruhnya terhadap demokrasi sangat signifikan. Oke. Jadi, apakah partai politik memiliki kebebasan sebagai partai politik? Ya, apakah pemilu dilaksanakan dengan satu sistem yang langsung, umum, bebas, ya, rahasia, jujur, dan adil? Ya, menurut saya enggak. Kita punya pengalaman dan punya bacaan sendiri terhadap pemilu yang kita adakan kemarin. Ya, memang sudah disahkan oleh KPU. Ya, putusan MK sudah dibuat. Tapi saya tetap punya catatan yang banyak sekali dalam kepala saya bahwa banyak sekali yang salah, ya, dalam penerapan demokrasi, dalam penerapan pemilu dan pilpres itu. Nah, ini secara umum kalau kita mau melihat demokrasi di Indonesia, dan setback ini ya diakui, direkognisi oleh banyak pengamat dan banyak lembaga-lembaga internasional. The Economist Intelligence Unit, bagian dari majalah The Economist, majalah yang sangat saya suka itu sejak dulu, itu mengatakan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang cacat gitu, flawed democracy. Jadi kita tuh pernah sebenarnya dalam status yang lebih baik dari itu. Ya, bukan negara dengan demokrasi cacat, tapi itu semua hancur. Nah, Freedom House juga membuat kesimpulan yang sama. Dan kalau kita melihat berita-berita di New York Times, di The Economist, ya, di Guardian,
demokrasi Indonesia itu sudah menjadi tontonan yang buat mereka ya tidak ada yang menarik sama sekali gitu. Tidak ada yang lucu sama sekali. Ini aneh gitu. We are coming from the bad democracy to worse democracy. Ini yang terjadi pada kita. Nah, kalau demokrasi seperti ini ya sulit untuk bisa punya pembangunan ekonomi yang stabil, pembangunan ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada publik, punya pembangunan ekonomi yang meneteskan keadilan. Ya. Nggak mungkin ada tetesan keadilan dari pembangunan ekonomi dalam keadaan demokrasi yang seperti ini. Nah, rakyat di Papua masih ada yang kelaparan, ya di Yahukimo misalnya. Nah, kalau kita punya demokrasi, kita punya kebebasan pers. Nah, kebebasan pers itu bisa memberitakan kelaparan misalnya, bisa memberitakan penindasan Apa adanya ya. apa adanya. Tapi ketika kebebasan pers itu tidak ya seperti yang kita harapkan, ya dia tidak berfungsi. Nah, ini juga terjadi pada kasus-kasus bisnis. Kriminalisasi bisnis itu terjadi. Nah, saya baru saja kemarin ikut menghadiri sidang Karen Agustiawan. Oke. Ya. Oh, dia disidang lagi ya? Ya, mantan dirut Pertamina yang dihukum 9 tahun penjara. Ini sidang PK-nya? Bukan, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh, sidang lagi dia ya? Tipikor. Kan lagi. Oke. Untuk kasus yang kedua. Nah, saya tuh membaca berkas-berkasnya. Saya merasa bahwa ini kasus perdata gitu. Kasus perdata kok bisa dikriminalkan gitu. Nah, dia itu memang dirut Pertamina menandatangani kontrak tahun 2013 dan 2014 untuk pembelian LNG dari Corpus Christi. Nah, kontrak itu sudah diganti pada tahun 2015 ketika dia tidak lagi menjabat sebagai direktur utama Pertamina. Nah, jadi ada kontrak 2015. Nah, seharusnya kontrak yang 2013 dan 14 itu udah selesai dong, tidak berlaku lagi karena kontrak itu sudah diganti, superseded. Ya, superseded by 2015 SPA contract. Oke. Nah, dia diadili untuk kontrak yang sebetulnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, menurut saya ini salah. Kalaupun diadili, itu persoalan perdata, bukan persoalan pidana. Tapi kriminalisasi terhadap putusan-putusan atau kebijakan-kebijakan perusahaan itu membuat orang tidak berani membuat keputusan. Iya. Siapa yang mau berani membuat keputusan kalau dia akan dikriminalisasi? Ya, jadi menurut saya soal-soal seperti ini akan menjadi iklan yang sangat negatif buat Indonesia ke depan. Nah, saya tadi baca di Reuters ya, berita mengenai kasus Karen ini. Ya, baca juga di Guardians. Iya. Ya, jadi saya Tone-nya negatif. sangat negatif. Saya melihat ya dunia ini akan melihat loh, Indonesia ini katanya mau jadi negara tahun 2045 Indonesia emas. Indonesia emas. Kan itu membutuhkan investasi yang banyak sekali. Iya. Nah, maukah investor-investor asing itu masuk ke Indonesia kalau dia membaca kasusnya Karen? Ya, dia kan mungkin membayangkan pada satu waktu saya akan dikriminalkan juga dong kalau buat putusan yang salah. Bisnis itu kan bisa untung bisa rugi. Keputusan-keputusan korporasi yang dibuat oleh perusahaan yang ditandatangani oleh presiden, sejauh dia sudah disetujui oleh board of directors dan board of commissioners, itu tidak melawan hukum, itu sesuai dengan aturan korporasi, nggak bisa dipidanakan. Kecuali ada niat jahat di situ. Kecuali ada niat jahat. Dan kalau dia dituduh korupsi, apakah dia memang memperkaya dirinya sendiri? Ya, itu kan mesti dibuktikan dan saya tidak melihat, tidak melihat hal itu terjadi pada kasus Karen. Nah, ini dalam dunia bisnis menjadi perdebatan yang sangat intens dilakukan. Nah, teman-teman yang bergerak di law firm yang mengerjakan hal-hal yang sifatnya korporasi itu membuat semacam kelompok WA group yang namanya business judgment rule. Oke. Ya. Nah, karena itu semua business judgment yang dibuat itu. Nah, kenapa business judgment itu dipidanakan?
Ya, di undang-undang BUMN ada juga itu business judgment rules itu. Jadi ada sekarang rencana untuk membuat judicial review Oke. terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke. Jadi itu jangan disalahgunakan. Ya, kalau yang business judgment, ya itu business judgment, bukan crime gitu. Kecuali bisa dibuktikan bahwa dia terima uang. Kalau dia kickback gitu. memperkaya dirinya sendiri, ya. Ya. Ya, tapi Jadi kalau business enggak, judgmentnya nggak boleh dikriminalkan, tapi ini ya tetap bisa penyimpangannya kan dari business ya, judgment. tapi kan itu ada standar pembuktian. Iya. Burden of proof-nya harus ada dong. Iya. Nggak bisa kan orang diasumsikan bersalah, Iya. memperkaya diri sendiri.